Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Wijaya Rahman dengan NIM 190-23072. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dan TOS dari salah satu brand lokal Indonesia yang sedang naik daun, yaitu Kompas. Kompas bukan sekedar merek sepatu, tapi juga simbol kebanggaan lokal. Melalui desainnya yang sederhana namun kuat, Kompas berhasil membangun identitas unik dan menjadi ikon dari semangat lokal pride. Selama presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana posisi Kompas di pasar melalui analisis SWOT dan kemudian mengubah hasilnya menjadi strategi nyata melalui analisis TOWS. Sebelum masuk ke analisis, mari kita lihat sedikit tentang latar belakangnya. Kompas berasal dari Bandung dan berdiri sejak 1998. Awalnya mereka memproduksi sepatu kasual dalam jumlah kecil, namun dalam beberapa tahun terakhir, nama Kompas melejit karena dua hal utama, kualitas produk yang tinggi dan kampanye local pride yang kuat. Kompas sering dianggap sebagai bukti bahwa produk lokal bisa bersaing dengan brand global seperti Vans atau Converse. Mereka bukan hanya menjual sepatu, tapi juga gaya hidup dan kebanggaan terhadap produk buatan Indonesia. Sekarang, mari kita bahas SWOT analisis dari Kompas. SWOT terdiri dari 4 aspek utama: strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis ini membantu kita melihat posisi strategis Kompas dari sisi internal dan eksternal. Pertama, kita bahas strengths. Kompas memiliki kualitas produk yang tinggi. Setiap sepatunya dibuat dengan material yang kuat dan nyaman, yang membuat pelanggan percaya pada daya tahannya. Kedua, brand ini memiliki citra lokal pride yang kuat. Banyak anak muda Indonesia membeli Kompas bukan hanya karena desainnya, tapi karena ingin mendukung brand lokal yang membawa identitas bangsa. Ketiga, Kompas punya desain yang unik dan identitas brand yang jelas. Mereka konsisten dengan gaya minimalis, tapi tetap memiliki karakter yang mudah dikenali untuk menciptakan kesan eksklusif dan autentik. Lalu kita masuk ke weakness. Kompas juga punya beberapa kelemahan. Yang pertama, kapasitas produksi masih terbatas. Hal ini sering menyebabkan produk cepat habis dan pelanggan kesulitan mendapatkannya. Kedua, harga sepatu Kompas relatif tinggi dibandingkan dengan sepatu lokal lainnya karena produksinya masih eksklusif dan terkontrol. Ketiga, saluran distribusi Kompas belum luas. Sebagian besar penjualan masih berfokus di kota besar, jadi banyak daerah yang belum terjangkau oleh produknya. Lalu kita masuk ke opportunities atau peluang. Kompas punya peluang besar untuk berkolaborasi dengan brand fashion global. Dengan brand image yang kuat, kerjasama seperti ini bisa meningkatkan reputasi mereka secara internasional. Selain itu, Kompas juga punya potensi besar untuk ekspansi ke pasar internasional, terutama di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki pasar fashion serupa. Dan terakhir, tren dukungan terhadap produk lokal terus meningkat. Anak muda sekarang bangga memakai produk buatan Indonesia, dan ini menjadi momentum yang sangat menguntungkan bagi Kompas. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu threats. Tidak ada bisnis tanpa tantangan. Salah satu ancaman utama bagi Kompas adalah kemungkinan hype yang menurun seiring waktu. Jika tren sepatu lokal mulai mereda, penjualan mereka bisa terdampak. Selain itu, semakin banyak brand lokal yang baru yang muncul dengan desain dan strategi marketing yang agresif, yang berarti persaingan semakin ketat. Terakhir, risiko produk tiruan juga bisa menjadi ancaman yang serius karena bisa menurunkan kepercayaan konsumen terhadap brand asli Kompas. Nah, setelah memahami SWOT-nya, kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu TOWS Matrix. Analisis ini membantu kita menerjemahkan hasil SWOT menjadi strategi konkret yang bisa diterapkan perusahaan. TOWS ini dibagi menjadi 4 strategi. Yang pertama ada SO, Strength Opportunities, S3, Strength Threats, WO, Weakness Opportunities, dan WT, Weakness Threats. Yang pertama kita bahas SO strategi, yaitu Using Strengths to Seize Opportunities. Kompas bisa memanfaatkan citra lokal pride yang kuat untuk berkolaborasi dengan brand global. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan pasar dan membawa Kompas ke level yang lebih tinggi, bahkan ke kancah internasional. Lalu ada ST strategi, using strengths to face threats. Dengan loyalitas pelanggan yang tinggi, Kompas dapat menghadapi kompetisi dari brand lain. Mereka bisa menjaga identitas dan nilai brand agar tetap relevan meskipun tren berubah. Selanjutnya ada WO strategi, overcoming weakness with opportunities. Kompas perlu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas distribusi agar tidak kehilangan momentum. Permintaan tinggi tanpa ketersediaan produk bisa membuat pelanggan kecewa. Dengan memperbaiki rantai pasok, Kompas bisa menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Terakhir, ada WT strategi, yaitu minimizing weakness and avoiding threats. Kompas perlu menjaga keseimbangan harga dan efisiensi produksi. Jika tren mulai menurun, persaingan bertambah.
Strategi efisiensi akan membantu untuk tetap kompetitif tanpa menurunkan kualitas. Nah, ini slide terakhir, conclusion. Dari hasil analisis ini, kita bisa simpulkan bahwa Kompas memiliki fondasi brand yang sangat kuat. Mereka sudah punya kualitas, identitas, dan dengan dukungan konsumen, tinggal bagaimana mereka bisa mengelola pertumbuhan dengan strategi yang tepat. Kalau Kompas bisa memperluas kapasitas dan menjaga kualitas, dan terus berinovasi dalam kolaborasi serta desain, mereka bisa menjadi simbol kebanggaan Indonesia di panggung global. Jadi, itu adalah hasil analisis SWOT dan TOS dari brand Kompas. Analisis ini menunjukkan bagaimana pemahaman yang baik terhadap kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal bisa membantu perusahaan menentukan strategi yang berkelanjutan. Terima kasih atas waktunya karena sudah mendengarkan. Semoga presentasi ini bisa memberi inspirasi bahwa brand lokal bisa menjadi besar, asal tahu siapa diri mereka dan kemana mereka ingin melangkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.